Malam itu, udara di puncak Dieng terasa begitu dingin, menusuk sampai ke tulang. Aku masih bisa melihat uap napasku keluar dalam kabut tipis yang turun perlahan, menutupi jalan setapak yang berliku di antara ladang kentang dan ilalang tinggi. Suara jangkrik yang biasanya menenangkan justru terdengar ganjil malam ini, seperti saling bersahutan dengan nada ketakutan, seolah sedang memperingatkan sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Di kejauhan, lampu-lampu desa berkelap-kelip samar, tenggelam dalam kabut putih pekat yang semakin tebal setiap menitnya. Namaku Tanaka Meika. Aku seorang detektif paranormal dari Jepang. Sudah 8 tahun aku menjalani profesi ini, dan 4 tahun terakhir kuhabiskan di Indonesia, tepatnya di Yogyakarta. Aku jatuh cinta pada negeri ini, bukan karena keindahan alamnya semata, melainkan karena kisah-kisah mistis yang tak pernah habis diceritakan oleh penduduknya. Legenda, arwah penjaga gunung, ritual kuno, dan hal-hal yang bagi sebagian orang hanya dongeng. Tapi bagiku, itu adalah panggilan. Perjalanan hidupku berubah sejak malam, ketika aku menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan di Candi Borobudur. Saat itu, aku menghadiri ritual Waisak untuk meneliti fenomena spiritual yang sering muncul di sekitar stupa tengah. Tapi malam itu, ketika ribuan lampion dilepaskan ke langit, aku melihat satu cahaya yang tidak seperti lampion lain. Warnanya biru kehijauan, berdenyut pelan, dan saat kulihat lebih dekat, aku tahu itu bukan cahaya yang berasal dari dunia ini. Sejak malam itu, aku tahu aku harus tinggal di Indonesia, karena di bawah langit Jawa ada sesuatu yang lebih tua dari peradaban manusia, sesuatu yang datang dari atas sana dan mengawasi kita. Malam ini, aku tidak sendirian. 2 pemuda menemaniku, Alvito dan Umar. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah pecinta alam yang sudah sering menapaki Gunung Ganong di Jawa Tengah, dari Merbabu hingga Sindoro. Tapi kali ini, mereka tidak datang untuk menikmati keindahan alam, melainkan karena ketakutan. 3 orang teman mereka menghilang seminggu lalu di kawasan puncak Dieng setelah melihat bintang jatuh di langit malam. Tidak ada mayat, tidak ada jejak darah, hanya tas-tas yang tertinggal dan tanah terbakar membentuk lingkaran besar yang anehnya terlalu sempurna. "Kami menemukan tas mereka, Kak," ucap Alvito dengan suara pelan. Aku memperhatikan ekspresinya, campuran antara takut dan bersalah. Tapi tubuhnya tidak ada. Hanya ada bekas tanah terbakar seperti lingkaran raksasa. Nggak ada tanda-tanda mereka kabur atau jatuh. Cuma hilang. Aku mengangguk pelan dan menunduk memandangi tanah lembab yang kami pijak. Ada hawa dingin yang berbeda di sini. Bukan sekadar dingin gunung, tapi dingin yang menekan. Seperti sesuatu di bawah tanah sedang memperhatikan kami. Aku merogoh tas kecilku dan mengeluarkan alat perekam suara. Kuletakkan di tanah, lalu menekan tombolnya. Kasus hilangnya 3 pendaki. Malam 21 Oktober 2025. Kataku pelan, mencatat setiap detil. Lokasi, kawasan puncak Dieng, ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Fenomena kabut tidak normal. Suhu udara turun drastis. Indikasi elektromagnetik terasa kuat. Tempat ini tidak hanya menyimpan kisah mistis. Ada sesuatu yang datang dari langit. Langit malam itu tampak berkilau indah. Ribuan bintang menggantung di antara awan tipis. Tapi ada satu yang berbeda. Warnanya lebih terang, lebih tajam, dan yang paling aneh, cahayanya berdenyut perlahan, seperti jantung yang berdetak. Itu bukan bintang biasa, gumamku. Umar yang sejak tadi diam menatap langit dengan mata terbelalak. Itu bergerak, Kak. Aku nggak halu kan? Itu turun. Aku menegakkan tubuhku dan menatap arah yang sama. Memang benar, bintang itu tidak diam. Ia bergerak pelan, menuruni langit, menembus kabut yang menyelimuti lereng gunung. Dalam sekejap, angin berhenti. Semua suara di sekitar kami lenyap. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung malam,
Bahkan suara detak jam di tanganku terasa terlalu keras. Hening total. Hanya ada dengungan halus, seperti listrik yang berdesir di udara. Aku menatap alat perekamku. Jarum pengukurnya melonjak liar, menunjukkan gangguan elektromagnetik yang kuat. Sinyalnya naik drastis, bisikku. Tiba-tiba, cahaya biru keputihan melintas cepat di atas kepala kami. Ia menembus kabut, meninggalkan jejak cahaya tipis yang menguap perlahan. Tidak ada suara ledakan, hanya getaran lembut di tanah di bawah kaki kami. Cukup kuat untuk membuat jantungku berdebar cepat. Itu meteor kan? Tanya Umar dengan suara cemas. Aku menggeleng pelan. Tidak. Meteor tidak meninggalkan medan elektromagnetik seperti ini. Mereka berdua menatapku dengan bingung. Aku bisa melihat rasa takut di mata mereka. Tapi di balik itu juga ada rasa penasaran. Aku tahu perasaan itu. Campuran antara ingin tahu dan takut mengetahui kebenaran. Aku sendiri sudah terlalu sering merasakannya. Kami berjalan mendekati arah datangnya cahaya itu. Setiap langkah terasa seperti masuk lebih dalam ke dalam rahasia yang tidak seharusnya dibuka. Kabut semakin tebal dan aroma logam bercampur ozon tercium di udara, seperti bau listrik setelah hujan. Dieng ini indah, tapi malamnya selalu terasa aneh, kata Alvito pelan, mencoba mencairkan suasana. Waktu kecil, aku sering kesini sama ayah. Dulu katanya di sini tempat para dewa turun. Tapi sekarang, entah kenapa, aku malah ngerasa yang turun bukan dewa. Aku tersenyum samar. Mungkin saja, kadang sesuatu yang kita anggap suci hanyalah bentuk lain dari yang tidak kita mengerti. Kami tiba di sebuah lahan terbuka di tepi lembah. Dari kejauhan, aku bisa melihat asap tipis mengepul dari tanah. Bau hangusnya begitu kuat. Aku berjongkok, menyentuh tanah itu dengan ujung jariku. Masih hangat. Lingkaran besar dengan tepi yang terbakar sempurna. Seperti bekas benda panas mendarat di situ. Tapi anehnya, tidak ada tanda percikan api atau batu terbakar. Lihat ini, kataku, menunjuk ke arah tengah lingkaran. Tidak ada tanah yang terangkat. Ini bukan ledakan. Ini pendaratan. Alvito berjongkok di sebelahku, mengeluarkan kamera kecil dari tasnya dan mencoba memotret. Namun setiap kali lampu kilat kamera menyala, kabut di sekitar kami bergerak aneh, berputar seolah bereaksi terhadap cahaya. Dari dalam kabut itu, terdengar dengungan rendah, tidak keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Umar mundur satu langkah, suaranya gemetar. Bu, Meika, suara apa itu? Aku tidak menjawab. Aku tahu dengungan itu bukan gema angin, bukan juga suara serangga. Itu frekuensi rendah yang hanya bisa dihasilkan oleh medan energi yang sangat kuat, atau sesuatu yang sedang mencoba menyesuaikan diri dengan atmosfer bumi. Aku menatap ke tengah lingkaran itu lagi. Ada sesuatu yang berkilau di sana. Benda kecil berbentuk lonjong, warnanya hijau kebiruan, memantulkan cahaya aneh dari dalam tanah. Aku memungutnya perlahan, rasanya dingin. Tapi ada getaran halus di telapak tanganku, seperti benda itu hidup. Di permukaannya ada ukiran, pola melengkung yang samar-samar mengingatkanku pada simbol di relief kuno Borobudur, tapi bukan huruf, bukan bahasa. Hanya bentuk yang terasa asing. Aku menatap benda itu lama, lalu menatap mereka berdua. Ini bukan batu. Ini bukan logam biasa. Ini pesan, kataku pelan. Sebelum sempat aku mengantongi benda itu, langit di atas kami bergetar. Bintang-bintang seolah berpindah posisi, lalu satu persatu menghilang di balik pusaran cahaya biru yang mulai terbentuk di udara. Cahaya itu turun perlahan, menembus kabut. Udara di sekitar kami terasa berat. Telingaku berdengung dan pandangan mataku mulai bergetar. Alvito menatap ke langit, matanya membulat. Bu, Meika, itu kayak lubang di langit. Aku menatap ke arah yang sama, merasakan napasku tertahan. Di antara pusaran cahaya itu, ada bentuk samar, menyerupai sosok. Tinggi,
ramping, dan berwarna keperakan. Ia tidak sepenuhnya terlihat, seolah hanya separuh tubuhnya yang ada di dunia ini. Aku tidak tahu apakah aku sedang bermimpi atau tidak, tapi saat itu aku merasa seolah seluruh pegunungan Dieng menatap balik padaku. Dan entah mengapa, di balik ketakutan yang membekukan tubuhku, aku juga merasa sesuatu yang lain. Seperti bisikan halus di dalam pikiranku. Mereka tahu kau datang untuk mencari. Aku menatap benda kecil di tanganku. Ukirannya berdenyut pelan, seirama dengan degup jantungku sendiri. Di tengah kabut yang makin pekat, aku hanya bisa berdiri diam, menyadari satu hal. Malam di Dieng yang tenang dan indah itu baru saja berubah menjadi gerbang menuju sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Pagi itu, matahari seolah enggan muncul. Kabut menggantung tebal di atas ladang kentang, seperti selimut putih yang menutupi seluruh dataran tinggi Dieng. Udara begitu dingin, sampai napas terasa seperti asap. Tapi lebih dari dingin, ada sesuatu yang lain di udara. Semacam tekanan, seperti bumi sedang menahan sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Aku berdiri di tepi ladang, menatap lingkaran besar di tanah. Rumput di sekelilingnya hangus, membentuk pola melingkar sempurna. Seolah ada sesuatu yang sangat panas mendarat di situ. Namun tanpa meninggalkan jejak terbakar acak, lingkaran itu begitu rapi, terlalu sempurna untuk dianggap alami. Diameternya kira-kira 12 meter. Dan di tengahnya, tanah tampak sedikit cekung, hitam seperti arang. Umar berjongkok dan menempelkan telapak tangannya ke tanah. Masih hangat, katanya pelan, lalu menatapku dengan ekspresi bingung. Padahal semalam hujan gerimis. Aku berlutut di sebelahnya, mengeluarkan pena dan buku catatanku. Saat menulis, mataku tertuju pada simbol-simbol aneh di tanah. Garis-garis melengkung, berpotongan, dan membentuk pola geometris yang tak kukenal. Sekilas mirip tulisan Sanskerta, tapi tidak juga. Ada pola yang seperti spiral ganda, lalu garis lurus yang berhenti di tengah-tengah, seolah belum selesai digambar. Aku belum pernah lihat pola seperti ini, gumamku. Bukan huruf Jawa, bukan aksara Hanacaraka, bukan simbol Buddha, tapi mirip dengan ukiran yang kulihat di Candi Borobudur waktu itu. Aku menatapnya lama, lalu mengingat malam itu, ketika di puncak stupa, aku melihat cahaya biru kehijauan muncul di antara patang-patang arca Buddha. Cahaya itu menembus udara seperti napas hidup, menimbulkan suara dengungan rendah yang sangat mirip dengan yang kudengar semalam di sini. Sejak kejadian itu, aku selalu percaya bahwa sesuatu yang datang dari langit tidak hanya bersifat fisik. Ada keterkaitan antara dunia spiritual dan dunia mereka. Entah apa mereka itu, malaikat, penjaga, atau makhluk asing. Batasnya kini tidak lagi jelas bagiku. 3 pendaki itu hilang di sekitar sini, bukan? Tanyaku pelan, tanpa mengalihkan pandanganku dari tanah. Alvito mengangguk, wajahnya pucat karena udara dingin dan mungkin karena ketakutan. Kami nemuin mereka terakhir di dekat kawah itu, Kak, katanya. Mereka lihat bintang jatuh. Setelah itu, sinyal ponsel mereka hilang. Besok paginya, cuma tas mereka yang ketemu. Isinya lengkap. Tapi, seperti ada yang hilang dari udara di sekitar sana. Aku menatap arah yang ia tunjuk. Dari tempat kami berdiri, tampak samar puncak kawah yang dikelilingi kabut pekat. Semuanya tampak sunyi, tapi sunyi yang menekan. Seperti suara yang ditahan. Aku melangkah pelan ke tengah lingkaran. Udara tiba-tiba terasa berat. Di dalam sana, hawa seolah berbeda. Lebih dingin, tapi bukan dingin alami. Dingin yang membuat kulit terasa mati rasa, membuat telinga berdengung, dan pandangan menjadi agak kabur. Lalu aku mencium bau logam. Bau yang sangat tajam, mirip darah bercampur ozon. Aku sudah mengenal bau itu. Itu tanda bahwa medan elektromagnetik ekstrem sedang aktif di sekitar sini. Aku mendongak ke langit, tapi kabut begitu tebal hingga aku tak bisa melihat apapun selain cahaya samar
dari matahari yang tak mampu menembus awan. Bu Meika, suara Umar terdengar dari belakang. Kok hawa di sini kayak beda, ya? Sebelum aku sempat menjawab, angin tiba-tiba berhenti total. Daun-daun kentang yang tadi bergoyang, kini diam membeku. Dan suara serangga yang biasanya ramai di pagi hari menghilang. Tidak ada suara apapun, hanya keheningan mencekam yang membuat jantungku berdetak begitu keras hingga aku bisa mendengarnya sendiri. Telingaku mulai berdengung. Aku menekan sisi kepalaku, tapi suara itu malah makin keras. Dan di tengah kabut yang semakin menebal, aku melihat sesuatu samar, berjarak mungkin 3 atau 4 meter di depan. Sebuah bayangan tubuh, tinggi, kurus, tidak menapak tanah. Bu Meika, Alvito berteriak pelan. Ada orang di sana. Aku tahu itu bukan manusia. Gerakannya terlalu halus, seperti kabut yang sedang membentuk wujud. Tubuhnya berwarna abu-abu keperakan. Tanpa pakaian, tanpa rambut. Matanya besar, hitam, dan tidak berkedip. Kulitnya seolah bergetar halus, bergelombang seperti udara panas di atas aspal. Sosok itu memandangku lama. Aku bisa merasakan pandangannya langsung menembus pikiranku. Ada desiran lembut di kepalaku, seperti bisikan tanpa suara. Kau melihat, kau datang untuk membuka. Aku tidak bisa bergerak. Rasanya seluruh tubuhku membeku. Dalam sekejap, sosok itu lenyap, tidak berlari, tidak menghilang dengan cahaya. Ia hanya seperti diserap kembali oleh udara. Kabut menelan bentuknya, dan yang tersisa hanyalah suara napas kami yang kacau. Alvito berlari menghampiriku. Bu Meika, tadi itu makhluk apa? Aku tidak menjawab, karena jujur saja, aku tidak tahu. Yang ku tahu, energi di tempat ini bukan hanya tersisa dari semalam, tapi seolah sesuatu di bawah tanah masih hidup, berdenyut. Lalu, suara itu datang. Pelan, nyaris tak terdengar pada awalnya, tapi kemudian semakin jelas. Nada-nada logam bertalu lembut, seperti gamelan yang dimainkan jauh di dalam tanah. Suaranya bergema dari bawah kaki kami, seolah bumi sendiri sedang memainkan musik kuno yang terlupakan. Aku menatap Alvito dan Umar yang kini saling pandang ketakutan. Dieng, punya suara seperti itu? Tanya Alvito dengan nada gemetar. Aku menggeleng pelan. Bukan gamelan manusia. Itu panggilan. Aku menutup mata sejenak, mencoba mengingat sesuatu. Dalam catatan kuno yang pernah kubaca di perpustakaan Keraton Yogyakarta, ada legenda tentang Nyewu Bintang, ritual kuno yang konon dilakukan oleh para petapa untuk memanggil penjaga langit. Makhluk yang datang membawa pengetahuan dan kekuatan. Namun dalam naskah yang sama, tertulis pula peringatan. Siapapun yang memanggil mereka tanpa izin akan terhapus dari dunia manusia. Ritual itu seharusnya sudah hilang berabad-abad lalu. Tapi, jika benar suara itu nyata, berarti seseorang di sini telah melakukannya lagi. Tiba-tiba, tanah di bawah kakiku bergetar ringan. Suara gamelan makin cepat, ritmenya berubah dari lembut menjadi menghentak, seperti detak jantung raksasa. Udara bergetar. Aku mencium lagi bau logam dan ozon. Dari celah kabut di depan kami, muncul cahaya merah oranye. Bukan seperti api biasa, tapi seperti plasma yang menari. Ia membentuk garis melingkar di sekeliling ladang. Dalam beberapa detik, lingkaran itu menyala terang, membentuk cincin api yang melingkar sempurna di tanah dingin Dieng. Umar berteriak panik. Bu, apinya ngelilingin kita. Aku menarik napas dalam-dalam. Api itu tidak membakar, tidak ada panas, hanya cahaya yang bergetar. Tapi ketika aku mencoba melangkah keluar dari lingkaran, kakiku seolah menabrak dinding tak terlihat, seperti medan gaya yang mendorongku kembali ke dalam. Ini bukan api biasa, bisikku. Ini batas. Batas antara dunia kita dan sesuatu yang lain. Cahaya di langit tiba-tiba meredup. Kabut yang menutupi lereng bergoyang, seperti disibak oleh kekuatan besar. Di tengah cincin api itu,
tanah mulai retak, dan dari celahnya keluar sinar biru kehijauan yang berdenyut pelan. Suara gamelan berubah lagi. Kini seperti suara manusia yang bernyanyi tanpa bahasa. Umar menutup telinganya, menunduk ketakutan. Suara itu masuk ke kepala saya, Bu. Aku sendiri mulai merasakan hal yang sama. Frekuensinya begitu rendah, membuat dadaku terasa sesak. Mataku berkunang. Lalu, di tengah cahaya biru yang semakin kuat, aku melihatnya lagi. Sosok keperakan itu muncul dari celah tanah. Tapi kali ini tidak sendirian. Ada 3, 4, mungkin lebih. Mereka bergerak perlahan, melayang di antara kabut, tidak menginjak tanah, tapi meninggalkan bekas pijakan cahaya di udara. Aku menatap Alvito dan Umar. Jangan bergerak, jangan buat suara, kataku cepat. Tapi sebelum kata-kataku selesai, Alvito menjerit kecil saat melihat salah satu sosok itu mendekat. Makhluk itu berhenti, hanya beberapa meter dari kami. Matanya yang besar berpendar lembut, dan dari kepalanya muncul kilatan cahaya tipis yang langsung mengenai lingkaran api di sekeliling kami. Dalam sekejap, seluruh ladang terang benderang, dan di tengah suara gamelan yang semakin cepat, aku mendengar sesuatu yang membuat darahku membeku. Suara manusia, tapi bukan dari sekitar kami, dari dalam tanah. 3 suara memanggil pelan, terputus-putus, seperti orang yang tenggelam. Tolong, kami. Aku menatap tanah di bawahku. Suara itu datang dari dalam sana, dari dalam lingkaran api ini, dari tempat 3 pendaki itu menghilang. Dan saat itulah aku tahu, mereka tidak hilang, mereka diambil. Malam ketiga di Dieng bukan sekadar dingin. Udara di sekitar perkemahan terasa seperti beku, menusuk kulit hingga tulang, membuat setiap tarikan napas terasa berat. Kabut menebal, menggulung seperti laut putih yang menelan segala bentuk dan warna. Api unggun kecil di tengah tenda hanya mampu memberi sedikit cahaya, berkedip lemah, seolah ikut takut pada sesuatu yang tidak terlihat. Aku menulis di buku catatanku, tangan gemetar, mencatat setiap hal aneh yang terjadi sejak kami tiba di sini. Tapi semakin lama aku menatap simbol-simbol itu, simbol yang kulihat di lingkaran tanah siang tadi, garisnya terasa bergerak, berdenyut, seperti makhluk hidup yang perlahan mengisi kertas dengan napasnya sendiri. Umar duduk di seberang api unggun, matanya merah karena kurang tidur. Alvito tampak sibuk memeriksa alat perekam suara dan kamera termal yang kami bawa dari Yogyakarta. Bu Meika, ujar Umar tiba-tiba dengan suara bergetar. Langitnya berubah. Aku menoleh. Langit yang semula bertabur bintang, kini mulai gelap perlahan. Satu persatu bintang memudar, seolah ditelan oleh sesuatu yang besar dan gelap di atas sana. Dataran tinggi Dieng seketika diselimuti keheningan yang aneh. Angin berhenti, kabut diam. Api unggun tak lagi bergoyang. Lalu, di tengah kegelapan langit itu, muncul cahaya biru kehijauan, berputar lambat, membentuk pusaran besar seperti air yang melingkar di tengah udara. Aku berdiri, menatapnya dengan napas tertahan. Cahaya itu turun perlahan, semakin besar, dan udara di sekitarku mulai berdengung. Suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam kepala kami. Suara itu jelas, dalam, dan menggema di pikiranku dengan kata-kata yang bukan milik manusia. Semuanya telah dipanggil. Gerbang sudah terbuka. Aku tidak tahu apakah aku mendengarnya atau merasakannya. Tapi detik berikutnya, Umar menjerit keras. Tubuhnya terangkat perlahan, tanpa ada yang menyentuh. Kakinya terangkat beberapa sentimeter dari tanah. Alvito spontan mencoba menarik tangannya, tapi seolah ada gaya tak terlihat yang mendorong mereka berdua menjauh. Aku melihat mata Umar membesar, penuh ketakutan. Lalu dalam sekejap tubuhnya tersedot ke arah pusaran cahaya di atas kami.
Suara berdengung itu makin keras, menusuk telinga, hingga aku hampir kehilangan keseimbangan. Alvito menjerit, memanggil nama Umar, tapi hanya gema suaranya yang tersisa, memantul di udara kosong. Tubuh Umar lenyap begitu saja di tengah cahaya biru itu, bukan terhisap seperti debu, tapi seolah dilenyapkan, dihapus dari dunia ini. Aku menatap ke langit dengan napas terengah. Ada sesuatu di sana. Bayangan samar seperti tubuh-tubuh melayang dalam pusaran cahaya. Manusia yang bentuknya tidak lagi sempurna. Aku berlari ke arah lingkaran terbakar di ladang, berusaha menerobos kabut yang semakin pekat. Angin mendadak berembus kencang, menampar wajahku, dan di tengah kilatan cahaya yang hampir membutakan mata, aku melihat sekilas wajah Umar. Bukan wajah manusia yang kukenal. Wajahnya pucat, matanya hitam polos tanpa pupil, kulitnya memantulkan cahaya biru kehijauan, dan ekspresinya kosong. Ia menatapku lama sebelum menghilang ke dalam pusaran itu, seperti bayangan yang ditelan oleh air. Lalu semuanya berhenti. Suara hilang, angin berhenti, cahaya di langit padam perlahan. Dunia kembali sunyi. Hanya aku dan Alvito yang tersisa di tengah tanah berasap, berdiri mematung, tak mampu berkata apapun. Kabut pelan-pelan memudar, meninggalkan ladang kentang yang kini terlihat aneh. Setiap batang tanamannya layu, menghitam, seolah terbakar dari dalam. Aku menatap langit yang kini kembali gelap. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Alvito memegang kepalanya, menangis tanpa suara. Bu Meika, Umar, dia hilang begitu saja. Aku tak menjawab. Aku sendiri tak tahu harus menjelaskan apa. Aku hanya bisa memandangi lingkaran di tanah yang kini tampak lebih besar dari sebelumnya, seolah sesuatu di bawahnya sedang mengembang. Kami berdua akhirnya kembali ke tenda menjelang pagi. Tubuh kami menggigil, tapi bukan hanya karena dingin. Setiap kali aku memejamkan mata, aku mendengar dengungan itu lagi. Suara dari langit bercampur dengan bisikan samar yang tak bisa kuterjemahkan. Aku mencoba menulis di buku catatanku, tapi setiap kata terasa sia-sia. Bagaimana aku menjelaskan bahwa aku baru saja melihat manusia dihapus dari dunia oleh sesuatu yang datang dari langit? Pagi menjelang, dengan kabut tebal yang tak kunjung hilang. Penduduk desa menemukan kami di tepi kawah. Tubuh kami lemas, pakaian basah oleh embun, dan mata kami kosong. Mereka bilang kami berjalan tanpa arah sebelum jatuh pingsan. Mereka tidak melihat apapun di langit malam itu, tapi mereka semua mendengar suara gamelan yang samar dari arah pegunungan. Suara yang berhenti tiba-tiba menjelang subuh. Aku tidak bisa menceritakan semuanya pada warga. Aku hanya mengatakan bahwa Umar tersesat dalam kabut. Tapi dalam hati, aku tahu kebenarannya. Ia tidak tersesat. Ia dipanggil. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke Yogyakarta. Aku berusaha menulis laporan tentang peristiwa itu di forum online tempat biasa aku berbagi jurnal investigasi. Tapi setiap kali aku mengetik kata Dieng, layar laptopku berkedip sebentar, lalu muncul pesan aneh di layar. Gerbang belum tertutup. Aku sempat berpikir itu hanya gangguan sistem. Tapi malamnya, aku menemukan sesuatu di saku jas panjangku. Sebuah benda kecil, seukuran koin, terbuat dari logam tipis berwarna abu-abu keperakan. Di permukaannya terukir simbol yang sama seperti yang kulihat di tanah Dieng. Simbol itu tidak mati. Ia berdenyut perlahan, seperti jantung yang masih berdetak. Aku menatap benda itu lama di meja kerjaku. Lampu ruangan berkedip pelan, dan udara di sekitarku terasa berat. Dari jendela, aku bisa melihat puncak Merapi di kejauhan. Kabut tipis mengambang di puncaknya. Lalu, untuk sesaat, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku kaku di atas puncak gunung itu. Seberkas cahaya biru kehijauan melintas cepat, kemudian menghilang di balik awan. Aku memegang benda itu erat-erat dan berbisik, "Apakah kau yang memanggil mereka? Atau kami yang sedang dipanggil?" Sejak malam itu, aku tidak pernah bisa tidur dengan tenang.
Setiap kali aku memejamkan mata, aku mendengar dengungan halus yang semakin jelas. Lalu bayangan wajah Umar muncul di antara kabut pikiranku, menatapku dengan mata hitam tanpa pupil. Kadang aku merasa ia mencoba bicara, tapi tidak dengan suara, melainkan dengan pikiranku sendiri. Dalam salah satu mimpiku, ia berdiri di tengah ladang kentang Dieng, dikelilingi lingkaran api biru. Ia memanggilku dengan suara yang bukan miliknya. Suara bergema yang berkata, "Mereka datang lagi, Meika. Mereka menjemput yang lain." Aku terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar. Aku melihat jam di dinding. Tepat pukul 12:17. Waktu yang sama ketika cahaya itu turun malam di Dieng. Aku menatap langit dari jendela apartemenku di Yogyakarta. Dan di sana, di langit yang tampak tenang, satu bintang tampak berdenyut pelan, lebih terang dari yang lain. Sejak malam itu, laporan tentang pendaki hilang di sekitar Dieng terus muncul di berita lokal. Mereka semua hilang tanpa jejak, sama seperti Umar. Polisi tidak menemukan apapun selain bekas tanah terbakar melingkar, dan semua peralatan mereka tertinggal utuh. Aku tahu apa yang terjadi, tapi siapa yang akan mempercayai seorang detektif paranormal yang bicara tentang gerbang dari langit? Namun setiap kali ada laporan baru, aku merasakan benda logam di mejaku itu berdenyut lebih cepat, seolah hidup, seolah menunggu waktunya tiba. Kadang aku mendengar suara halus dari dalamnya, seperti ribuan bisikan yang berkata, serentak dalam bahasa yang tak ku mengerti. Aku tahu misteri di puncak Dieng belum berakhir, karena setiap kali malam tiba dan bintang jatuh terlihat di langit, seseorang di sekitar pegunungan itu akan menghilang lagi. Dan aku merasa giliran aku yang akan dipanggil berikutnya.